وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sungguh nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari pencipta alam semesta beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain dua hal tersebut? Perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya, meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina li'i'la'i kalimatillahi al-ulya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Jumat, kita kembali dapat bersilaturahim lewat kajian tarjamah Quran Lafdhiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-90 dari surah Al-An'am. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita mulai ayat 91 sampai nanti menjelang Isya. Untuk itu marilah kita awali kajian kita ini, dirosah kita ini dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Kita mulai ayat yang ke-91. Dari surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallah
anzalallahu ala basharim min syai'. Qul man anzalal kitaba alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. Arti secara lafziahnya, wa ma qadaru, dan tidaklah mereka menghormati, mengagungkan Allah haqqa qadrihi, dengan semestinya penghormatan atau pengagungan. Idh qalu, ketika mereka berkata, ma anzalallah, tidaklah menurunkan Allah, ala basyarin, atas manusia, min syai', dari sesuatu pun. Qul, katakanlah, man, siapa, anzala, yang menurunkan alkitab, kitab, alladzi jaa'a bihi, yang dibawa oleh Musa, nuron, sebagai cahaya, wahudan, dan petunjuk, linnasi, bagi manusia, taj'alunahu, mereka menjadikannya, kalian menjadikannya, qaratiso, lembaran-lembaran, tubdunaha, yang kalian memperlihatkannya, wa tukhfuna, dan kalian menyembunyikan, katsiran, yang banyak, wa ulimtum, dan diajarkan pada kalian, dan kalian diajarkan, ma, apa-apa, lam ta'lamu, yang kalian tidak mengetahui, antum, kalian, wala, dan tidak, abaukum, bapak-bapak kalian. Qul, katakanlah, Allahu, Allah, tsumma darhum, kemudian biarkanlah mereka, fi khawdihim, dalam kesesatan mereka, yal'abun, mereka bermain-main. Arti secara keseluruhan dari ayat ini adalah, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia, katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat, maksudnya? Yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kalian perlihatkan sebagiannya dan kalian sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepada kalian apa yang kalian dan bapak-bapak kalian tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah yang menurunkan. Kemudian sesudah kalian menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ikhwan akhwat, inilah perkataan orang-orang Yahudi
yang ingin menolak kebenaran wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak menurunkan Alkitab menurunkan kitab kepada seorang pun. Mereka menganggap yang demikian ini sebagai sebuah penghormatan, karena mereka menganggap Nabi Muhammad SAW tidak layak mendapatkan wahyu. Tapi di sini dibantah oleh Allah, yang demikian itu tidak benar, karena Rasulullah SAW benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau toh mereka menolak Al-Quran, maka dulu mereka juga menolak apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nabi yang mereka akui, tapi kitabnya juga mereka tolak. Mereka jadikan kitab itu hanya sebagai lembar-lembaran kertas yang bercerai-berai, yang ditampakkan kepada orang lain apabila ada kepentingan disampaikan pada orang lain. Tapi juga kebanyakan mereka itu sembunyikan apa yang ada dalam kitab Taurat. Oleh karena itu, ketika mereka menolak wahyu yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad SAW, tidak perlu sedih, biarkan saja. Toh mereka dulu juga menolak apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Biarkan mereka dalam kesesatannya, mereka bermain-main. Jadi anggap oleh Allah orang-orang ini sebagai anak-anak kecil yang mereka tidak atau belum berakal. Jadi yang menolak Al-Quran dianggap sebagai anak kecil yang belum berakal. Itu tidak berlaku pada orang Yahudi saja, tapi semua yang mereka menolak Al-Quran, Allah perintahkan, "Dzarhum fi khawdihim yal'abun." Biarkan mereka itu bermain-main dalam kesesatannya. Inilah keagungan Al-Quran yang apabila kita laksanakan, maka membuat kita akan dapat meraih ridho Allah, dan kita semuanya akan dapat mendapatkan pedoman yang pasti, tidak hanya sekedar permainan. Ayat yang ke-92. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Arti lafziahnya, wahada, dan inilah kitabun, kitab, anzalnahu, yang kami menurunkannya, mubarakan, yang diberkahi, musaddiqun, yang membenarkan, alladzi baina yadayhi, yang di antara kedua tangannya, artinya yang sebelumnya. Walitungdira, dan agar engkau, maksud kami, memberikan peringatan, ummal qura, kepada Ummul Qura, kota Mekah, penduduknya maksud kami. Yang dimaksudkan begitu. Waman haulaha, dan orang-orang yang di sekitarnya. Walladzina yu'minuna bil akhirati, walladzina, dan orang-orang yu'minuna, yang mereka beriman. Bil akhirati, dengan akhirat. Yu'minuna, mereka itu beriman, bihi, kepadanya. Wahum, dan mereka, ala solatihim, atas solat mereka, yuhafidhun, mereka menjaganya. Arti secara keseluruhan ayat 92 ini. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan, yang diberkahi. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan agar engkau peringatkan kepada penduduk Ummul Qura, yaitu Mekah.
dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Quran dan selalu memelihara sholatnya. Jadi inilah ciri orang-orang yang membenarkan kitab yang diturunkan setelah Taurat dan Injil yaitu Al-Quran. Cirinya apa? Mereka beriman kepada kehidupan akhirat dan mereka itu menjaga sholat. Dan Quran memang diturunkan untuk seluruh umat manusia. Disebutkan di sini Mekah dan yang di sekitarnya, termasuk juga yang ada di luar Jazirah Arab. Indonesia termasuknya, yang memang harus diperingatkan dengan Al-Quran. Selanjutnya ayat yang ke-93, ini cukup panjang. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم an ayatihi tastakbirun. Arti lafdiyahnya ayat 93. Waman aulamu, dan siapa yang lebih zalim, miman daripada orang iftara yang berbuat-buat, yang membuat-buat alallahi atas atau terhadap Allah, kadiban kedustaan. Auqala, atau dia berkata uhiya, telah diwahyukan ilai kepadaku. Walam yuha, dan tidak diwahyukan ilai kepadanya syai'un, sesuatu pun. Waman, dan orang qala yang berkata saungzilu, saya akan menurunkan mithlama anzalallah, seperti Allah akan menurunkan. Walau taro, dan seandainya engkau melihat, ketika al-zalimuna, orang-orang yang zalim, fi ghamaratil mauti, dalam kesengsaraan kematian, wal malaikatu, dan malaikat basitu, mengembangkan aidiyahum, tangan-tangan mereka. Akhriju, keluarkanlah. Akhriju, keluarkanlah. Kalau keluar, ukhruj, akhrij. Keluarkanlah anfusakum, jiwa kalian. Al-yauma, pada hari ini, tujzauna, kalian dibalas. Adzabal huni, dengan siksaan yang menghinakan. Bima kuntum, disebabkan kalian taquluna, kalian mengatakan Allah, terhadap Allah, ghairal haqqi, dengan tidak benar. Wa kuntum, dan adalah kalian, an ayatihi, dari ayat-ayat Allah, tastakbirun, menyombongkan diri.
Arti secara keseluruhan dari ayat 93 ini, dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada yang diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya engkau melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawa kalian. Di hari ini kalian akan dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Karena kalian telah mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kalian selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ayat ini menjelaskan sebagian dari siksaan orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Kedustaan itu bisa dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diwahyukan kepada dirinya, padahal tidak. Bahwasanya nanti akan diturunkan, bahwa dia akan bisa menurunkan seperti yang diturunkan oleh Allah. Kemudian menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Nah, orang-orang yang demikian ini ketika akan meninggal dunia mulai merasakan kesengsaraan. Di sini disebutkan Allah, ghamaratil maut, tekanan kematian. Orang-orang yang mendustakan Quran mesti akan merasakan bagaimana beratnya sakaratul maut. Dan pada waktu itu malaikat datang dengan memukul orang yang mendustakan Al-Quran tadi sambil berkata. Mereka memukul dengan tangannya. Bisa kita bayangkan bagaimana tangan malaikat ini. Kata malaikat, keluarkan nyawa kalian. Bukan hanya itu dia. Malaikat mengatakan, hari ini kalian dibalas dengan balasan yang sangat menghinakan. Karena apa? Karena tiga tadi. Karena mendustakan Al-Quran. Karena tidak mau menggunakan tuntunan Al-Quran. Dia menggunakan tuntunan yang lain. Itulah orang yang sombong. Dan itulah orang yang ketika sakaratul maut mendapat tekanan dari malaikat, kemudian dipukuli oleh malaikat dengan dibentak agar mengeluarkan nyawanya. Sudah tentu mereka tidak mampu karena yang bisa mengeluarkan nyawa hanya Allah. Oleh karena itu inilah disebut dengan sebagian dari azab yang sangat menghinakan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari siksaan sakaratul maut yang demikian ini. Dan mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang dapat menerima Al-Quran secara konsekuen. Karena ini tadi Allah menggambarkan balasan orang yang menolak Al-Quran atau membuat dusta pada Allah dengan menyatakan Allah tidak menurunkan wahyu atau dia mengaku mendapatkan wahyu atau bahkan dapat menurunkan wahyu. Jadi jelas Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu bukan mengada-ada. Memang betul beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang Yahudi menolaknya. Ini akan mereka rasakan nantinya ketika sakaratul maut datang, mereka
didesak-desak oleh malaikat, ditekan oleh malaikat, dipukul oleh malaikat untuk memaksa mengeluarkan nyawanya. Na'udzubillah min dzalik, terhadap orang yang demikian ini. Selanjutnya ayat yang ke-94. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum ma nara ma'akum min syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Arti lafdiyahnya, walaqad ji'tumuna, dan sungguh kalian akan datang kepada kami, Allah maksudnya ya, furoda, dengan sendiri-sendiri, kama khalaqnakum, seperti kami ciptakan kalian, awwala marratin, yang pertama kali, wa taraktum, dan kalian tinggalkan ma khawwalnakum, apa yang kami karuniakan kepada kalian, wara'a zuhurikum, di belakang punggung kalian, wa ma nara, dan tidaklah kami melihat, ma'akum, bersama kalian, syufa'akum, pemberi syafaat kalian atau pembantu-pembantu kalian, alladzina za'amtum, orang-orang yang kalian anggap, annahum, bahwasanya mereka, fikum, di antara kalian itu, syuraka, sebagai sekutu. Laqad taqatta'a, sungguh telah terputus, bainakum, di antara kalian, wa dhalla, dan lenyap, ankum, dari kalian, ma kuntum taz'umun, yang kalian semuanya menyangka atau menganggap. Arti dari keseluruhan ayat yang 94 ini adalah, dan sesungguhnya kalian, maksudnya, datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan kalian pada mulanya, dan kalian tinggalkan di belakang kalian di dunia apa yang telah kami karuniakan kepada kalian. Dan kami tiada melihat beserta kalian pemberi syafaat yang kalian anggap bahwa mereka itu adalah sekutu-sekutu Tuhan di antara kalian. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kalian dan telah lenyap dari apa yang kalian dahulu anggap sebagai sekutu Allah. Nah, inilah Allah Subhanahu menggambarkan bagaimana nanti kondisi hari kiamat, di mana orang menghadap Allah, datang kepada Allah sendiri-sendiri, sebagaimana pada awal penciptaan. Kalau dalam kondisi jasad atau tubuh, mereka digambarkan belum berkhitan. Dari segi kekayaan mereka sama sekali tidak ada yang membawa harta. Jadi persis seperti mereka waktu pertama dilahirkan, juga tidak berpakaian. Nah, inilah gambaran orang-orang besok di hari kiamat ketika menghadap Allah. Mereka sendiri-sendiri dan seperti waktu mereka datang ke dunia. Tidak berpakaian, tidak membawa apa-apa. Tidak ada harta dan yang tidak ada keluarga. Sendiri. Nah, kemudian Allah menjelaskan bagaimana kekecewaan mereka. Mereka dulu menyembah ini, menyembah itu,
minta tolong ini, minta tolong itu ketika di dunia. Tetapi nanti ketika sudah datang hari kiamat, itu semuanya tidak ada artinya. Tidak akan bisa dilihat karena mereka semuanya pergi meninggalkan orang-orang yang selama ini mereka menggunakannya. Jadi Masya Allah, harta habis, keluarga hilang, jabatan musnah, semuanya tidak ada manfaat. Telah terputus semua hubungan-hubungan material tadi dengan orang-orang yang dolim yang meninggal. Dan bukan hanya terputus, lenyap semua apa yang dulu dianggap dapat memberikan pertolongan. Inilah ikhwan akhwat ancaman Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan pemberitahuan tentang bagaimana nanti di hari kiamat manusia menghadap Allah sendiri-sendiri seperti awal diciptakan dengan tidak membawa sesuatu pun. Padahal mereka sebelumnya menganggap bahasanya ini bisa membantu, ini bisa menolong, ini bisa meringankan. Tidak ada semuanya. Dhalla ankum ma kuntum tas'umun. Lenyap apa yang kalian dulu anggap untuk bisa menolong kalian. Yang mereka anggap itu semua sekutu Allah. Tapi ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali. Manakala hari kiamat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan akhwat, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada malam hari ini. Jazakumullah khairal jazaan katsiran atas semua perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirnya mari kita akhiri kajian ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.